Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Rahmadani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu cerita sejarah. Kali ini kita akan membahas 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, melalui penerapan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan 5 struktur cerita teks sejarah. Yang pertama, orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan yang terakhir yaitu resolusi. Melalui penerapan model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam cerita sejarah. Peserta didik juga diharapkan mampu menyusun kembali nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di dalam cerita sejarah. Tentu pasti teman-teman di sini sudah sering ya membaca cerita sejarah atau pernah mendengarkan cerita sejarah. Saya yakin pasti teman-teman semua pernah mendengarkan cerita sejarah ya. Pengertian dari teks cerita sejarah itu sendiri yaitu sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Di dalam cerita sejarah yaitu terdapat jenis-jenis cerita sejarah. Yaitu apa saja sih jenis-jenis cerita sejarah? Jenis-jenis cerita sejarah ada 2. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Contohnya, roman-roman sejarah seperti Untung Suropati, sebuah roman sejarah karya Yudiha, Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman karya Erokayat Asura, dan Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Slaldo. Dan yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Contohnya yaitu cerita sejarah fiksi antara lain Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari, Tiba Sebelum Berangkatnya karya Faisal Odang, dan Burung-burung Manyar karya YB Mangunwijaya. Di sini ada yang sudah tahu fungsi dari cerita sejarah itu apa sih? Fungsi sejarah yaitu fungsi rekreatif, yang berarti sejarah dapat memberikan kesenangan dan rasa estetis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca berrekreasi tanpa beranjak dari tempat. Kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang telah lampau dan jauh terjadinya melalui cerita lisan maupun tulisan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif itu berarti sejarah dapat memperkuat identitas bangsa, adanya kisah-kisah kepahlawanan agar kita dapat lebih mengerti tentang teks cerita sejarah. Alangkah baiknya kita perhatikan struktur dari cerita sejarah tersebut ya,
Yang pertama ada orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Dan yang selanjutnya yaitu menuju konflik. Menuju konflik yaitu terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebatan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Yang selanjutnya sudah memasuki puncak konflik nih. Bagian puncak konflik ini disebut pula dengan klimaks. Ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misal, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau masalah itu gagal. Dan bagian yang terakhir yaitu ada resolusi atau bagian dari cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun nilai sikap nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami puncak dari masalah tersebut. Pada bagian ini disebut pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai struktur teks cerita sejarah, bacalah teks di sini ya. Sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.